warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang pertama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula Rasulullah SAW yang telah mengangkat derajat umatnya dari alam kegelapan hingga alam yang terang menderang seperti saat ini. Yang saya hormati pendengar Raw FM yang dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Atalian Saki. Saya duduk di kelas 5 SD Muhammadiyah 2, Kota Padang Sidimpuan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan pidato yang berjudul Manfaat Handphone di Bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Pada hari ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk merenung tentang sesuatu benda yang hampir selalu ada di tangan kita, yakni handphone. Ya, benda kecil ini dapat memberikan kita manfaat, tetapi juga dapat menjadi perusak amal Ramadan kita. Handphone bisa menjadi teman atau musuh di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, kita bersemangat sekali untuk membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, dan beribadah. Tapi ironisnya, kita malah lebih sering membaca timeline daripada Al-Quran, lebih sering scrolling media sosial daripada berzikir, dan lebih sering melihat status pribadi orang lain daripada menghisap diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar ada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta menasehati dalam kebenaran dan menasehati dalam kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Hadirin rahimakumullah, handphone seharusnya kita gunakan untuk menambah amal soleh, bukan justru untuk menjerumuskan kita ke dalam kerugian. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana handphone menjadi perusak amal Ramadan kita? Yang pertama, membuang waktu luang. Rasulullah SAW bersabda, 2 nikmat yang manusia tertipu di dalamnya adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Kita sering mengatakan tak sempat untuk membaca Al-Quran, tetapi bisa berjam-jam untuk scrolling media sosial. Yang kedua, mengurangi khusyuk dalam ibadah. Ada berapa banyak kita di sini yang sholat 5 waktu dan sholat tarawih, tetapi masih curi-curi waktu untuk melihat handphone. Saat berdoa, ia malah suka membalas pesan. Bahkan, ada yang bangun tengah malam, tetapi bukan untuk sholat tahajud, melainkan untuk scrolling di media sosial. Yang ketiga, ghibah. Bulan Ramadan adalah bulan menjaga lisan, tetapi di media sosial, mereka bebas berkomentar buruk, menggunjing, dan menyebarkan berita hoax. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta dan perkataan dusta, maka Allah tidak membutuhkan mereka menahan lapar dan hausnya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk apa puasa
jika tangan dan lidah terus berbuat dosa. Yang keempat, menurunkan kualitas tidur dan bangun sahur. Pasti di antara kita semua ada yang begadang hanya untuk bermain gadget. Bahkan ada yang tidak tidur sampai subuh. Mungkin ada di antara teman-teman sekalian yang bertanya juga, bagaimana menggunakan handphone secara baik di bulan Ramadan? Yang pertama, menggunakan handphone untuk kebaikan. Misalnya, mendengarkan kajian Al-Quran digital dan membagikan video yang bermanfaat. Yang kedua, mengurangi pembatasan penggunaan handphone. Jangan sampai handphone merusak waktu kita. Yang ketiga, menjaga lisan dan tangan. Hanya bagikanlah hal-hal yang positif dan yang bermanfaat saja. Yang keempat, matikan handphone saat beribadah agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita jadikan bulan Ramadan ini lebih berkualitas dengan cara mengendalikan diri dari gangguan handphone. Jangan sampai handphone menjadi perusak amal Ramadan kita. Ingat, puasa bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus, tapi juga menahan diri dari hal yang sia-sia. Mungkin sampai sinilah yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi penampilan dari adik kita Atalia Sakhiyah yang judulnya manfaat handphone di bulan Ramadan. Semoga juga rekan-rekan dimanapun berada ya bisa memanfaatkan handphone sebaik mungkin ya. Oke, kalau begitu sembari nanti kita lanjutkan kepada adik kita Amira Sakhiyah. Kita jeda dulu rekan-rekan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 Family Lifestyle. Muda kehe tupoken si mangambat. Cakep. Ulang lupa mana busi tomat. Oke. Muda ita umat ni Nabi Muhammad. Jawab ma salam kon. Dohot semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nawarmati penonton Raw FM na dengan rohana Ansoison Peau dia menyampaikan ceramah tentang Ramadan bulan kasih sayang. Sebelum mau menyampaikan ceramah kon, izinkan mau memperkenalkan diriku. Guarku Amira Sakhiyah. Au kelas 4 marsikolah di SD Muhammadiyah 2 Pasar Siborang. Penonton Raw FM na dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pala kita bahas tentang kasih sayang di bulan Ramadanon. Bulan Ramadan merupakan bulan na suci. Bulan na bahat dison kasih sayang, ampunan, dan pertolongan ni Allah Subhanahu wa taala. Dia maka sayang ni Allah. Sada dilipat gandawan amal ibadah ni hamba di bulan Ramadanon. Sakali ibadah sunnah di bulan Ramadanon, sarupo pahalana sakali ibadah wajib di bulan lain. Sakali ibadah wajib di bulan Ramadanon, sarupo pahalana 70 kali ibadah wajib di bulan lain. On maka sayang nailain Allah tuita di bulan Ramadanon. On indah dimiliki umat nalainon. Selain ita umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Namar bunyi. A'udzu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم tattaqun. Nah artinya, oh hamba bariman, iwajibkan tuho puasa. Songon dia iwajibkan tu halak na lewat sian ko agar ho menjadi halak na bertakwa. Nah paduana, bentuk kasih sayang di bulan Ramadanon, di antara Ramadanon, adong sadang malam ni Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita dengan pandangan Lailatul Nasrah. Pandangan kasih dan sayang terletak di malam pertama bulan suci Ramadan. Tapi son dia so mendapat kasayangi tentu dengan ilaksanakan puasa, salat, membaca Al-Quran. Tapi anggona sorado puasa, salat, membaca Al-Quran, indah bakalan roy kasayangi tuani. Napatoluna bentuk kasih sayang ni tuani ise na membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Menurut Imam Syafi'i, pahalona dilipat gandaun 10 kali lipat setiap huruf bacaan Al-Qur'ani. Jadi, penonton Raw FF na dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kojar bo kasayangi Allah, ulang kasayangi istri saja, ulang kasayangi suami saja. Tapi kasayangi Allah pe akonita kojar do so menjadi hamba na mariman rak takwa ita. Mungkin saya mana bisa sampaikan kurang doa labina, au maido maaf tu Allah, au maido ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, itu dia rekan penyampaian dari Adi Amira Sakia ya, dan masya Allah cilik-cilik ini udah bisa berdakwah. Gimana? Iya, disesuaikan saja Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Pertama tentu sebagai pendengar Raw FM yang dirahmati Allah, kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menambah amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah bagi kita dalam kehidupan ini. Para pendengar Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadinya anak-anak kita sudah menyampaikan beberapa poin penting bagaimana kita mengisi waktu kita dalam berpuasa pada bulan Ramadan. Kembali kami dari guru pendamping saya Ahmad Rashid adalah bidang kesiswaan, yang merupakan tugas kita untuk membidangi, membina dan membimbing para siswa di sekolah. Ada tadi ayat kami sampaikan dalam muqaddimah, itu ayat An-Nisa ayat 9.
yang berbunyi wal yasyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Ayat ini menitik beratkan kepada kita umat manusia, takutlah kamu yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah. Keturunan yang lemah di sini adalah lemah pendidikannya. Karena pendidikan itu adalah upaya sadar kita untuk mengembangkan potensi siswa yang tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan sumber dayanya. Tentu SD Muhammadiyah 2 hadir di Kota Parangsidimpuan ini. Mulai dari tahun 2005 kita sudah membuat program yang sangat diminati oleh masyarakat dan para siswa-siswa kita. Bagi siswa yang ingin menamatkan dari SD Muhammadiyah 2 itu, terlebih dahulu dia harus menyelesaikan hafalan juz ammanya, baru diberikan ijazahnya. Kemudian perlu kami sampaikan bahwasanya pendidikan itu adalah terjadi kepada tiga bahagian. Yang pertama adalah pendidikan itu sesungguhnya adalah pendidikan dalam keluarga. Jikalau pendidikan dalam keluarga itu berhasil, maka anak nantinya akan mudah proses belajar mengajarnya di sekolah dan di lingkungan. Kemudian, tapi manakala pendidikan anak dalam keluarga itu tidak dijaga dengan baik, maka anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Makanya kita orang-orang tua, Bapak Ibu sekalian, hindari pertengkaran. Ketika bertengkar dengan suami istri, hindari di depan anak-anak, karena secara psikologi akan merusak daripada anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pendidikan itu dalam lingkungan. Dalam lingkungan itu termasuk dalam masyarakat. Kalau lingkungan masyarakatnya adalah baik, maka anak akan baik. Kemudian lingkungan di sekolah, kita ini menghadirkan program kepada masyarakat, yaitu kita berikan kepada anak program ekskul yang kita berikan kepada anak kita seumpama mana dia bakatnya masing-masing. Kita berikan kertas, dipilihnya. Ada yang memilih muhadarah, ada yang baca tulis Al-Quran, kemudian ada yang tapak suci, hizbul waton, dan beberapa program unggulan kita di sana. Dan alhamdulillah hasilnya itu adalah sangat memberikan kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita warga Kota Parangsidimpuan. Kemudian ada olimpiade yang beberapa tahun yang lewat kita sudah termasuk juara di olimpiade tingkat Sumatera Utara. Kemudian ada olimpiade tentang nasional. Alhamdulillah anak kita mengikuti itu secara online. Nah, ini program yang kita berikan kepada warga Kota Parangsidimpuan, dan ini membuat kita tiap tahunnya alhamdulillah kita tidak kekurangan siswa lagi, karena memang kita selalu membuat pendaftaran siswa baru itu hanya beberapa hari, dan alhamdulillah itu sudah bisa ditutupi dan sudah ditutup. Nah, kemudian ini anak-anak kita ini diberikan pendidikan yang serba islami. Jadi ini wajib anak-anak kita mengikuti ada sholat duha, kemudian ada nantinya mulai dari kelas 3 mengikuti sholat fardu kifayah, mengurus fardu kifayah, mulai dari menggunting kapan sampai dia nantinya sampai menguburkan mayit. Jadi anak-anak kita mulai dari kelas 3 itu sudah dibina untuk mengurus ini. Kalau kelas 1-2 adalah kita berikan mereka pembelajaran Iqra. Nah, jadi kalau ada anak kita yang mampu untuk tampil di depan, setiap paginya jam 7:15 itu kita baris. Kemudian kita berikan kesempatan kepada anak, kita berikan dia time schedule-nya, hari ini adalah si ini. Jadi alhamdulillah 80% ke atas itu anak kita mentalnya sudah tampil ke depan. Yang lainnya masih pokoknya kelas 1 masih beberapa bulan, masih perlu lagi pembinaan dari kita. Tapi alhamdulillah di semester 2 ini mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi yang ketiga adalah pendidikan dalam budaya. Pernah Gladstone menyampaikan, seorang pemimpin liberal Inggris, diangkatnya kitab suci Al-Quran, bahwasanya
kalau umat muslim itu masih membaca Al-Quran, ini budaya kita umat Islam membaca Al-Quran. Kalau masih membaca Al-Quran itu umat Islam, maka akan sangat sulit untuk merusak daripada akhlak generasinya. Maka kita tawarkan mereka, termasuk tadi yang disampaikan Ananda Atalian Zaki, bagaimana pemanfaatan handphone itu terutama di bulan Ramadan. Nah, jadi ini adalah bahagian pendidikan dalam budaya. Kalau tidak mampu memfilter orang tua untuk memberikan pakaian kepada anak, perilakunya dalam budayanya, maka kita lihat hari ini anak-anak mudah berlaku kasar, berbahasa kasar terhadap orang tuanya. Itu disebabkan kurangnya pendidikan terhadap anak mulai dari rumah maupun dalam lingkungan masyarakat, sehingga budaya-budaya yang tidak budaya Islami itu terjadi dan dicontohkan dalam kehidupan di lingkungan kita, masyarakat maupun di sekolah. Jadi pendengar Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu SD Muhammadiyah selalu berbenah ke depan untuk mencerdaskan anak bangsa yang kita cintai ini. Karena memang ada kelas 4 Ananda Amira, ada Atalian Zaki yang sudah kelas 5 ini sudah sering mengikuti lomba-lomba di tingkat Kota Padang Sidimpuan, terutama di bidang pidatonya. Jadi masih banyak lagi kegiatan-kegiatan kita di sana yang dibimbing dan dibina oleh guru-guru sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Inilah dia pemirsa tambahan dari kita SD Muhammadiyah 2 tentang bagaimana peran serta kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, itu dia tadi yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rashid ya. Sudah menambah juga, mungkin selanjutnya kita akan ke Bapak Suhendri Siregar dulu ya. Setelah itu nanti kita akan jeda. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Raw FM yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Suhendri Siregar sebagai Kepala SD Muhammadiyah 2. Menambah dari yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rashid tadi, saya menyampaikan visi misi sekolah SD Muhammadiyah 2 Padang Sidimpuan, yang dimana visinya teladan dalam akhlakul karimah, unggul dalam prestasi, berbudaya, berakar pada nilai-nilai Islami. Misi sekolah yang pertama, menyiapkan generasi yang kokoh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyiapkan siswa unggul yang memiliki potensi imtak dan imtek. Yang ketiga, menciptakan budaya disiplin dan bertanggung jawab. Yang keempat, menciptakan kesadaran belajar dan beribadah baik di rumah maupun di sekolah. Kelima, membentuk sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keenam, menciptakan kesadaran keteladanan dalam berakhlakul karimah. Ketujuh, menjadikan sekolah yang unggul yang diminati oleh masyarakat. Yang kedelapan, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kesembilan, membentuk generasi yang berwawasan lingkungan. 10, membudayakan sikap senyum, sapa, salam, sopan dan santun di lingkungan sekolah. Jadi baik pendengar Raw FM yang dirahmati Allah, adapun kurikulum yang diterapkan di sekolah SD Muhammadiyah 2 Kota Padang Sidimpuan ada 2 kurikulum. Yang pertama itu kurikulum yang dari pemerintah atau kurikulum merdeka. Yang kedua ini kurikulum yang diterapkan dari Muhammadiyah, itu namanya kurikulum Ismuba.
Kurikulum Ismuba ini adalah kurikulum yang digunakan untuk pendidikan agama Islam di sekolah Muhammadiyah. Kurikulum ini terdiri dari Al-Islam, Kemuhammadiyaan, dan Bahasa Arab. Tujuan kurikulum ini diterapkan di perguruan sekolah-sekolah SD Muhammadiyah 2. Yang pertama, sebagai standar mutu pengelolaan pendidikan di sekolah Muhammadiyah. Yang kedua, menjadi acuan operasional bagi kepala sekolah, guru dalam menyusun dan mengelola SKTP. Yang ketiga, menanamkan keseimbangan antara intelektual dan keagamaan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, membentuk sikap dan perilaku peserta didik dalam mencapai profil pelajar berkemajuan. Jadi ada materi yang diterapkan dalam kurikulum Ismuba ini: akidah, akhlak, ibadah, thorik, bahasa Arab, Al-Quran, hadis, dan kemuhammadiyaan. Jadi itu saja tambahan dari saya. Terima kasih pendengar Raw FM yang dirahmati Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dimanapun berada, mungkin kita akan jeda sesaat dulu karena memang masih ada beberapa menit waktu yang harus kita cukupi hingga mendekati informasi pukul 14 waktu. Ya, kembali lagi dari kawasan Jenderal Sudirman 105 FM. Karena informasi yang tinggal kurang lebih 6 menit lagi, mungkin langsung aja ke closing statement. Mungkin saya sampaikan oleh Bapak Rashid dan mungkin Bapak Suhendri, silakan. Baik, terima kasih sebagai closing statement kami kepada semua pendengar WFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu pendidikan itu adalah sebuah sarana bagi anak kita mengembangkan potensi dan bakatnya masing-masing. Jadi sebagai seorang insan pendidik dan sebagai orang tua, tentu kita harus menjaga untuk tidak ada kesalahan-kesalahan kita dalam mendidik anak. Karena memang kita orang tua ada kesalahan-kesalahan fatal kita dalam mendidik anak. Yang pertama, bahwasanya kita telah mengabaikan pendidikan agama si anak. Orang tua yang tidak mampu untuk mengajari anak kita dalam baca tulis Al-Quran, kemudian pelajaran agamanya, sehingga menyekolahkan anak kita ke sekolah yang berbaur agama. Tetapi kalau itu memungkinkan bagi kita, SD Muhammadiyah 2, ada Muhammadiyah 1 dan Muhammadiyah 3, kemudian ada SMP Muhammadiyah, Sanawiyah Muhammadiyah, dan SMA Muhammadiyah. Kemudian yang kedua adalah orang tua tidak boleh mendikte anaknya. Karena ini kita merasakan di sekolah, ketika orang tua mendikte anaknya terlalu ala militer di rumahnya, maka si anak pun akan keras jiwa dan wataknya di sekolah. Jadi perlulah kita orang tua untuk memberikan pendidikan yang lembut kepada si anak dengan menyampaikan perkataan-perkataan yang baik sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam Islam. Kemudian untuk tidak menumbuhkan rasa takut dan minder pada anak. Tentu kita tidak boleh menyampaikan seumpama kalau si anak menangis mulai dari kecil, jangan kita sampaikan awas ada dokter, ada polisi dan sebagainya. Ini membuat si anak takut nantinya sampai dia nantinya sekolah sampai di SD. Kemudian kita harus berlaku adil kepada si anak. Kalau si anak ini adalah bidangnya di agama, silahkan diberikan dia pendidikan agama. Bidangnya si ini adalah seperti ini, disesuaikan dengan kemampuan dan potensi si anak. Kemudian kita tidak boleh meremehkan antara anak yang satu dengan yang lain, karena pendidikan di Islam ini sudah diatur oleh Rasulullah SAW bagaimana supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan fatal itu. Untuk itu Muhammadiyah sudah lama hadir di Kota Parangsidimpuan, Muhammadiyah 1, 2, dan 3, dan alhamdulillah kita kalau dari segi siswanya kita sudah melebihi dari batas yang ada. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
kami pendidik dan anak-anak yang kita cinta ini di seluruh kota Parang Sidimpuan dan khususnya di perguruan Muhammadiyah, kita diberikan kesehatan, kekuatan, walaupun ini gajinya di sekolah swasta ini sangat-sangat minim, tetapi alhamdulillah kita mempunyai yang namanya kompetensi yang ke-9, yaitu potensinya adalah keikhlasan. Jadi dengan keikhlasan itu alhamdulillah kita masih bisa menghidupi keluarga, dan alhamdulillah anak-anak kita sudah banyak yang berhasil, sudah banyak, umpamanya kita katakan di kota Parang Sidimpuan ini sudah banyak yang menjadi orang yang sudah dididik di SD Muhammadiyah 2, begitu juga dengan di SD Muhammadiyah lainnya. Barangkali ini closing statement kami dari SD Muhammadiyah 2 kota Parang Sidimpuan. Semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang berkah kepada kita semua, dan diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kekuatan sampai di hari kemenangan nantinya. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi